Muhammad Bevi BP 201086 3018. Di sini saya akan menceritakan secara ringkas isi dari novel Dayon. Novel Dayon ini menceritakan kisah di balik Ode to My Father yang merupakan kisah hidupnya sendiri. Nah, cerita berlanjut dengan kelahiran Boyon yang prematur karena dalam kondisi hamil tua. Boyon tumbuh di nagari Kapau yang terkenal dengan nasi kapaunya yang lezat dan alamnya yang masih asli. Di hutan di daerah situ terdapat berbagai binatang, termasuk burung kawau raja, yakni semacam burung merak yang keindahannya memukau dengan panjang 2 meter lebih. Boyon kecil sangat menikmati kehidupannya sampai pada suatu hari dia mengikuti ajakan dua sahabat kecilnya, yakni Lip dan Ina, kakak beradik keturunan Belanda, untuk pergi ke hutan melihat kawau raja dari dekat. Nah, disinilah konflik awal terjadi. Karena dalam pertualangan tersebut, Boyon tidak sadar bahwa dia sedang pergi bermain bersama dengan dua makhluk halus. Dia itu baru sadar setelah ditemukan tetangganya di hutan dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Peristiwa ini tentu saja menggambarkan kampung yang telah kehilangan Boyon beberapa lama. Nah, sejak saat itu sering diadakan tadarus membaca kitab suci di rumah Boyon untuk mengusir makhluk halus dan dua teman Boyon yang tidak datang-datang lagi. Boyon merupakan gabungan dari sifat ketiga kawannya yang suka bersenang-senang seperti Jeff, lalu yang suka beribadah seperti Ibnu, tapi juga sering bolos seperti Zul. Bedanya, nilai-nilai pelajaran Boyon lebih tinggi. Dia tinggal di sebuah kamar kontrakan dengan fasilitas minim, namun dekat dengan sekolahnya. Dia tidak mau lagi dibiayai orang tuanya dan bekerja apa saja asalkan halal di luar jam sekolah, seperti bermain musik di hajatan atau menulis cerpen dan puisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena haus informasi tapi tidak punya uang untuk membeli koran atau majalah, dia berterus terang kepada teman seorang pemilik toko buku dan distributor koran, yakni Bandaro Sinaro, yang kemudian mengizinkannya membaca gratis setiap hari dan meminjamkannya roman-roman terbitan Balai Pustaka. Bahkan Boyon diajari bagaimana mengoperasikan kamera oleh pemilik toko buku yang dermawan ini. Lalu ketika Bandaro Sinaro meninggal, Boyon sangat sedih dan kecewa karena istri Sinaro langsung mengusirnya begitu melihat Boyon. Dalam kemarahannya, dia sering bolos sekolah untuk melihat orang melukis Ngaresiano atau ke bioskop-bioskop. Boyon tidak pernah beli tiket untuk nonton film karena dia kenal dengan penjaga pintu di 3 bioskop tersebut dan ketiganya sering dihadiahi batu akik, yakni salah satu pekerjaan sambilannya. Salah satu penjaga bioskop tersebut ialah Ajo Ronald yang menawarkan pada Boyon untuk menonton gratis film-film nasional, yakni karya lama dari sutradara ternama seperti Arifin C. Noor, Teguh Karya, dan Syuman Jaya. Lalu Boyon sangat menikmati nonton film ini, biarpun untuk itu dia harus sering pulang lewat tengah malam dengan sepedanya. Nah, di sini ada hal menarik. Sebagai anak sekolah, Boyon sangat mementingkan hobinya dan sering bolos. Namun dia bertanggung jawab. PR selalu ia kerjakan, biarpun hanya dititipkan kepada temannya untuk dinilai. Lalu di kelas dia selalu menduduki 3 besar. Nah, pada saat kelulusan SMA, dia diputuskan sebagai juara umum ketiga. Sesuatu yang dia sendiri sulit untuk percaya, yakni karena dia dari kelas fisika, makanya dia direkomendasikan untuk kuliah di ITB atau UI jurusan Teknik Industri. Namun tekadnya bulat untuk belajar di IKJ karena cita-citanya ialah menjadi aktor ternama. Singkat cerita, Boyon dengan semangat tinggi belajar di IKJ tamat dengan tepat waktu sebagai lulusan terbaik angkatannya dan mendapat beasiswa untuk studi nongelar di Busan di Korea. Sebuah kejutan besar yang terungkap setelah ayahnya wafat ialah ternyata fasilitas nonton film gratis yang ia dapat selama di SMA ternyata sudah diatur oleh almarhum diam-diam demi mengarahkan masa depan anak tercintanya. Sekian dari saya, yakni isi dari novel Dayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, BP 2010861008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang menarik dan kelebihan yang ada pada novel Dayon karya Akmal Nasery Basral.
Nah, pada novel ini kita tidak hanya sekedar membacanya saja, tetapi kita mendapatkan pengetahuan tentang kekayaan budaya lokal Minangkabau. Misalnya nih tentang alat musik saluang yang ternyata bisa dimainkan dengan beragam cara berdasarkan dengan daerahnya masing-masing. Cerita yang mengangkat budaya lokal yang disajikan dengan sentuhan yang disembunyikan oleh penulisnya, yang menceritakan seolah-olah Dayon dan Aba yang terpisahkan oleh jarak, tapi justru disitulah alurnya yang akan menguatkan mereka di akhir takdir Abak dan Dayon. Membaca novel Dayon juga berarti bernostalgia ke masa lalu, karena novel Dayon ini sangat istimewa dengan menyajikan banyak hal. Di antaranya nilai edukasi yang kaya pada kehidupan lokal Minangkabau, pesan ceritanya yang setiap episode itu menceritakan kehidupan dengan naik turunnya kehidupan yang tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah, keapikan bumbu-bumbu ceritanya, unsur misteri yang mengunggah rasa penasaran pembaca, dan yang pastinya novel ini sangat menceritakan nostalgia masa lalu yang sangat berharga. Dan dengan keotentikan ide ceritanya yang biasa itu ternyata bisa menghasilkan sebuah novel yang sangat berharga dan menghasilkan, melahirkan dan meluncurkan satu buku yang luar biasa, yaitu novel Dayon karya Akmal Nasari Basral. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum membaca novel Dayon karya Akmal Nasari Basral, teman-teman bisa membacanya, karena dari novel ini kita mendapatkan banyak hal, nilai-nilai moral, nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai hal yang menarik dan kelebihan dari novel Dayon. Baik, perkenalkan saya Sofia Maharani. Kali ini akan menjelaskan tentang kekurangan dan nilai-nilai baik yang terkandung dalam novel Dayon. Yang pertama adalah kekurangannya. Ada 3 kekurangan yang kami temukan. Yang pertama adalah alur cinta pada novel ini terasa sangat mudah ditebak, sehingga para pembaca tidak lagi penasaran tentang kisah percintaannya. Lalu yang kedua adalah sebagian dari cerita ini sangat menarik karena ada unsur budaya, kesenian, mitos, mistis, dan lain-lainnya. Namun sebagian dari ceritanya ini terasa umum karena seperti cerita pada umumnya itu Zero to Hero ala perantau. Lalu yang ketiga adalah di babak terakhir terkesan terburu-buru, seakan dikejar oleh tayang, sehingga irama pada cerita ini sedikit berubah menjelang akhir. Selanjutnya adalah nilai-nilai baik yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama adalah nilai budaya. Terlihat jelas pada latar novel ini sangat penuh dengan sangat kebudayaan, yang dimana pertama adanya tangan Minang, adanya budaya pada Merauke di Papua, dan nilai budaya internasional yang ada di Korea. Lalu yang kedua adalah nilai moral dan berperilaku. Novel ini juga diceritakan bagaimana kehidupan masa-masa kecil anak-anak Indonesia pada dahulunya, dan bagaimana cara mereka bertata krama satu sama lain, dan bagaimana mereka bertata krama dengan orang dewasa. Lalu yang ketiga adalah kita selalu harus untuk menghargai perjuangan orang tua, karena orang tua pun selalu akan mau untuk mengerti apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat adalah kita perlu berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan, namun perlu adanya keseimbangan dengan kita bergaul dengan orang lain dan kerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima adalah perlu untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Yang terakhir adalah perlunya izin orang tua atas apa yang kita inginkan, karena restu orang tua adalah hal yang sangat penting. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.